Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdausi Madudin, asal Lamongan, Jawa Timur. Setiap orang berjalan mengarungi kehidupan ini tentu berdasarkan takdir yang telah ditetapkan untuknya. Takdir manusia itu tentu tidak sama. Ada takdir yang barangkali sudah sesuai dengan harapan manusia, atau bisa jadi banyak juga takdir yang terkadang dianggap menimpa manusia tanpa adanya keselarasan dengan harapannya. Takdir Allah itu memang sangat rahasia. Tak ada satupun yang dapat mengungkapnya kecuali dengan ilmunya. Namun terlepas dari itu, takdir Allah begitu indah dan unik sekali. Seperti halnya takdir yang terjadi tanpa rencana-rencana yang sebelumnya sudah manusia rumuskan. Banyak sekali takdir yang berlangsung secara tiba-tiba atau tanpa disangka-sangka. Begitu pula dalam ruang takdir ini. Buku yang beberapa minggu lalu telah saya rampungkan ini berkisah tentang takdir perjalanan dua insan, yaitu saya dan istri saya, ketika awal kami pertama kali bertemu, mengenal satu sama lain, berpisah dalam satu ketidakpastian, hingga akhirnya atas izinnya dipertemukan kembali dalam ikatan pernikahan. Cerita perjalanan kami dari awal hingga saat ini bisa dibilang sangat unik sekali. Banyak peristiwa yang selalu membuat kami berpikir dan merenung tentang kebesaran dan kekuasaan Allah yang begitu agung. Setiap kejadian yang kami lalui, khususnya saya, selalu mengajarkan satu nilai kehidupan yang amat dalam. Di luar itu, tentunya banyak cerita-cerita lucu, romantis, sedih, dan mengesankan yang membuat saya seringkali tersenyum dan tertawa bersama istri ketika memutar kembali memori kenangan masa lalu kami. Dari situlah, kemudian saya memiliki ide untuk mulai menuliskan cerita-cerita tersebut dalam satu kanal media sosial, yaitu Instagram. Harapannya adalah agar kebaikan dari yang kami ceritakan dapat menginspirasi para pembaca dan dapat diambil manfaat dan hikmah darinya. Karena masukan-masukan positif dari pembaca, akhirnya beberapa tulisan yang ada di Instagram itu saya kumpulkan lagi dan saya jadikan satu sekul cerita yang utuh dengan penambahan beberapa judul lain. Ketemu sama istri dulu itu nggak sengaja. Kami bertemu dalam satu kepanitiaan acara bakti sosial yang diselenggarakan madrasah setiap tahun. Waktu itu tahun 2012. Kebetulan saya diberi amanah sebagai ketua pelaksana dan istri saya sebagai sekretarisnya. Formasi panitia intinya itu biasanya dibentuk sama kakak kelas kita secara internal di tahun sebelumnya. Jadi saya benar-benar nggak ada niatan untuk menjadi ketua, tidak ingin mencalonkan diri menjadi ketua ketapel ya. Istri saya pun juga demikian. Tapi jika kakak kelas kami nonton sekarang, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian ya. Karena berkat perantara kalian saya bertemu sama perempuan yang sekarang jadi istri saya. Saya mulai kenal suami sudah sejak kelas 1, lalu kemudian kenal dekat setelah terlibat dalam satu kepanitiaan. Orangnya tuh cuek banget, tapi lucu sih kalau menurut saya. Terus juga ngangenin orangnya. Ingat betul dulu, kalau saya masuk sekolah itu kayaknya selalu terbesit dalam hati, apa dia masuk sekolah ya, atau apa nanti aku bisa ketemu dia di lorong depan kantor atau base camp pramuka ya. Pernah juga kalau melintas di depan kelasnya, itu rasanya berdebar-debar. Dan lain-lain, banyak momen yang menurut saya pribadi sangat mengesankan. Awalnya kesan yang didapat dulu itu Mas keren. Selama tinggal di Ma'had, saya sering mendengar dia azan di masjid, terkadang juga menjadi imam saat asatid tidak ada atau berhalangan sholat jamaah di masjid. Menurut saya pribadi itu keren. Setelah kenal dalam satu kepanitiaan, baru mengetahui ya, kadang orangnya tidak tahu malu sehingga saya yang malu. Kejadian saat berpapasan di lorong base camp pramuka itu, ya itu yang menurut saya paling memorable. Jadi selepas jam istirahat berdiri, itu pasti saya melewati lorong itu. Entah itu pergi ke kantin atau ke masjid. Dan kebetulan juga istri saya melintas, jadi kami sering berpapasan di sana. Tapi tanpa adanya percakapan.
Hanya saling melontarkan pandangan tapi ya sama-sama diam tanpa kata. Dalam hati itu kayak pengen ngajak ngobrol tapi masih malu. Malu kalau nanti disorak-sorakin sama teman-teman yang sedang dalam satu arah waktu itu. Selain itu juga ada momen yang paling tidak terlupakan juga, yaitu apa? Yaitu momen ketika kita bakti sosial 2012. Ada banyak sekali kenangan tentang Mas selama bersekolah di MAN. Salah satu yang membuat saya sedikit heran sekaligus juga merasa menjadi bagian penting adalah peristiwa hadiah Al-Quran. Waktu itu sedang masa liburan sekolah, jadi kita murid MAN sedang bisa aktif menggunakan handphone. Saya menerima SMS dari Mas, padahal saya tahu Mas sedang melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Isinya sebenarnya singkat, berupa kabar dia terbaru saat itu, namun membuat saya memikirkan ini itu. Ngapain Mas sempet-sempetnya lagi ibadah umroh kok kepikiran buat ngirim SMS ke aku. Harap maklum saya juga masih ABG kala itu. Ternyata setelah Mas pulang dari sana, saya mendapat hadiah sebuah Al-Quran. Di dalamnya terdapat sebuah kaligrafi bertuliskan doa dan nama saya. Hadiah itu menjadi begitu spesial. Saya masih menyimpannya hingga 7 tahun lamanya setelah kita lulus dan gak pernah berjumpa sekalipun. Berbeda dengan nasib hadiah dari Mas lainnya yang sudah saya kesampingkan sejak awal kuliah. Cerita lengkap terkait Al-Quran ini sudah Mas tuliskan secara indah di buku Ruang Takdir. Baksos atau bakti sosial itu singkatnya adalah kegiatan yang memberikan kita kesempatan belajar untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Biasanya kita adakan di desa yang secara ekonomi belum terlalu berkembang dan secara pendidikan itu belum terlalu memadai. Agenda ini bagi saya pribadi sangat menyenangkan dan sekaligus mengharukan. Pada satu sisi, di saat saya bisa merealisasikan acara ini bersama perempuan yang sekarang jadi istri saya nih, dan teman-teman yang lain selepas ujian akhir semester, itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Bisa dibayangkan setelah kita berbulan-bulan rapat, kemudian mendiskusikan ini itu, merancang program A, program B, menyusun proposal, dan lain-lain, lalu datang waktunya hari H untuk baksos, itu rasanya senang sekali. Di sisi lain, ketika saya pribadi bisa terjun langsung melihat kondisi masyarakat, turut merasakan apa yang mereka alami, kemudian hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan bantuan dan sumbangsi pemikiran, itu adalah hal yang paling mengharukan bagi saya. Bagaimana tidak mengharukan? Bayangkan kita di sini sebagai murid, yang dulu saya sebagai murid, yang secara pengalaman masih minim sekali untuk terjun di masyarakat, tapi dengan acara ini kita jadi semacam relawan ya untuk melakukan misi kemanusiaan yang mulia. Kalau saya bahasakan dalam buku itu, saya dan istri saya serta teman-teman yang lain sedang melakukan misi kemanusiaan bersama pejuang kebebasan. Maksudnya di sini adalah bersama-sama membantu masyarakat agar mereka terbebas dari kesulitan ekonomi, keterbatasan fasilitas pendidikan, dan persaingan ideologi agama. Ya, yang terakhir ini memang isu yang sangat sensitif ya. Memang mereka dulu, waktu saya baksos di desa, kontestasi agama itu masih sangat tinggi. Banyak dari masyarakat yang seakan saling bermusuhan karena perbedaan agama yang dianut. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tantangan sekaligus perjuangan kami untuk menjadikan masyarakat bisa hidup lebih rukun dan damai. Dalam acara baksos ini, kita punya beberapa program atau agenda. Salah satunya adalah pengobatan gratis untuk masyarakat. Kayaknya dulu program ini begitu mengesankan sih buat saya pribadi, karena waktu itu istri saya juga ikut andil ya menjadi petugas kesehatan. Ingat sekali kalau saya sering banget ngeliatin dia waktu meriksa pasien. Jadi waktu itu saya sering berada di lokasi karena ada perempuan yang seringkali membuat saya tersenyum sendiri. Baksos, bakti sosial dan safari dakwah. Sebagai ketua dan sekretaris, tentunya saya dan Mas banyak menghabiskan waktu bersama dalam menyusun kegiatan.
mulai dari merencanakan proposal hingga terjun ke lapangan, lalu kemudian menyelesaikan LPJ. Bisa dikatakan kepanitiaan Baksos menjadi wadah kami tumbuh bersama dan mengenal satu sama lain. Perjumpaan terakhir kita adalah saat wisuda MAN 3 Malang. Setelah itu kita tidak pernah bertemu sekalipun selama 7 tahun, dan bertemu kembali itu saat dia ke rumah saya di Kalimantan Selatan. Selama 7 tahun itu kadang kita berkomunikasi melalui media sosial, entah itu menanyakan kabar atau diskusi topik tertentu terkait kesehatan karena kebetulan saya kuliah di kedokteran. Selebihnya saya mendengar kabar tentang dia dari teman-teman. Kabar terakhir saya diberitahu oleh teman bahwa dia akan melanjutkan studi di luar negeri di Riyadh, Arab Saudi. Tidak bisa dipungkiri, Mas itu memiliki ruang tersendiri di dalam pikiran saya sehingga terbersit pemikiran kemungkinan berjodoh dengan Mas. Saat mengetahui dia pergi ke luar negeri, rasanya benar-benar sudah pupus harapan akan ada kemungkinan kita untuk bersama. Karena saya mengira dia sudah pergi jauh dan tentunya tidak sebentar untuk menempuh pendidikan. Tapi Masya Allah, takdir Allah itu luar biasa dan unik. Justru datang ketika sudah mencapai titik kepasrahan, keridhaan maksimal. Meskipun Mas sudah pergi jauh, ada saja hal dan jalan yang membuat kita terhubung kembali. Dengan bantuan teman-teman, maybe special mention buat bundanya teman jurusan Makbi, Ustazah Faizah, terus juga teman-teman yang lain, Lea, mungkin Muhim, sampai Oksi yang menjadi tempat curhat dan pemberi saran. Masya Allah, saya kira tidak mungkin menjadi realita. Kami terhubung kembali dan merencanakan pernikahan. Saya sebenarnya merasa belum siap untuk menikah. Saya mengalami perhelatan pemikiran yang cukup besar saat saya kuliah di Arab Saudi waktu itu. Berangkat ke Saudi itu sama sekali tidak ada membawa rencana tentang menikah. Fokus saya hanyalah studi di sana. Di samping itu juga masalah tentang status dan karir pekerjaan mungkin juga menjadi salah satu faktor yang membuat saya masih ragu untuk menikah. Tapi selepas ada 2 kejadian aneh itu tadi, saya baru memulai untuk memikirkan kembali tentang hakikat dan pentingnya sebuah pernikahan. Pemikiran saya tentang pernikahan mulai berubah di detik ini. Saya tulis satu topik tersendiri mengenai hal ini dalam buku Ruang Takdir. Tentunya hidup lebih mudah karena ada partner yang bersedia membantu. Dulu yang biasanya nyuci baju sendiri, masak sendiri, tidur sendiri, sekarang sudah ada yang bantuin, sudah ada yang nemenin. Kalau katanya orang itu menikah itu 1%-nya nikmat. Selebihnya lebih nikmat lagi. Yang jelas menikah untuk bahagia kan? Tapi perlu diingat bahwa pernikahan bukan sesuatu yang akan selalu mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan ya. Untuk menuju sakinah dalam pernikahan dibutuhkan usaha untuk menaiki tangga yang cukup tinggi. Nggak cukup berbekal dengan cinta, mawaddah saja, melainkan butuh formula kasih sayang, rahmah yang besar juga. Apa maksudnya? Nanti baca di bagian-bagian akhir Ruang Takdir. Saya ingin mengatakan bahwa setiap manusia pasti memiliki takdirnya masing-masing. Akan tetapi yang perlu kita lakukan, yang perlu kita ambil makna dari takdir itu adalah bagaimana kita mengupayakan yang terbaik dari kehidupan ini. Apa yang kita jalani, maka lakukanlah dengan yang terbaik. Usahakan melakukan sesuatu dengan maksimal. Oke, jadi itu aja gambaran dari Ruang Takdir ini, dan semoga nanti para pembaca bisa mengambil hikmah dan nilai-nilai untuk
kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa ruang takdir ini bisa dibeli atau bisa dipesan melalui kontak admin. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.